Let's start with the fact that according to our best scientific understanding, the Big Bang marks time zero, the beginning of the universe as we know it. In a single instant, all space, time, energy, and matter emerged from an initial state. Jadi ada 4 hal ketika Allah. Kapan Allah menciptakan alam semesta berdasarkan sains? Berapa tahun yang lalu? 13,8 billion years ago. Subhanallah. Dan saintifik pun menyatakan bahwa kiamat itu masih billion years later. Billions. Tidak tahun depan, tidak 10 tahun lagi, masih billion years later. Masya Allah. Artinya apa? Artinya kita akan terlalu lama di alam barzakh. Billion years you will be, all of us will be in alam barzakh. Jadi kalau ada yang mengatakan kiamat sebentar lagi, sebentar itu artinya billion years. Bahasa Al-Quran itu tidak sama dengan bahasa kita. Bahasa Al-Quran namanya scientific. Jadi ketika Allah mengatakan diciptakan alam semesta billions years ago, maka kiamat itu masih panjang sekali, huge time. Maka hidup saya, hidup kita mungkin kata Allah ada yang 80, ada yang 100 tahun. Sementara di alam barzakhnya lebih lama daripada hidup di dunia. Maka apa bekal kita di alam barzakh? Apa bekal kita di alam barzakh? Amal. Karena di alam barzakh tidak ada Alfamart. Di alam barzakh tidak ada supermarket. Tapi kita tetap merasa haus dan lapar. Maka siapapun yang tidak mempersiapkan dirinya untuk ke alam barzakh akan kelaparan dan kehausan selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Allah disuruh kita berpikir. Apa tanda-tanda orang berpikir kata Allah tadi? Apa tanda-tanda orang berpikir? Dia memikirkan ciptaan Allah. Itu tanda-tanda orang berpikir. Kalau tanda-tanda orang lapar, apa tanda-tanda orang lapar? Perutnya bunyi. Tanda-tanda orang berpikir tadi apa? Memikirkan ciptaan Allah sepanjang masa. Maka pikirkanlah ciptaan Allah sepanjang masa. Karena apa? Karena akan ada journey namanya alam barzakh. Maka tanpa persiapan, tanpa amal di dunia ini, alam barzakhnya dia tidak dapat minum, tidak dapat Toblerone. Tidak dapat Toblerone, mau beli di mana Toblerone-nya? Subhanallah. Maka Allah ciptakan ini terakhir, habis ini kita tajam. Allah ciptakan 4 hal ketika satu titik itu Allah ciptakan. Allah ciptakan namanya space. Space itu apa? Space itu ruang. Apa saja bentuk ruang. Kemudian Allah ciptakan time. Apa itu time? Waktu. Jadi ketika Allah ciptakan satu titik itu, bersamaan dengan itu Allah ciptakan space. Kemudian Allah ciptakan time. Kemudian Allah ciptakan energi. Dan Allah ciptakan matter. Apa itu matter? Apa itu meter? Nah, nanti kita akan belajar sedikit. Jadi 4 hal Allah ciptakan bersamaan. Nah, itulah dalam scientific, dalam sains, wal asr itu tidak hanya fungsi, tidak hanya dari waktu, tetapi wal asr itu ada 4 sekarang. Karena waktu itu berhubungan dengan space, berhubungan dengan energi, dan berhubungan dengan matter. Wal asr, demi waktu, demi masa, demi space, demi energi. Wal asr.
Jadi kalau kita dulu belajar wal asr demi waktu, hari ini kita belajar wal asr itu bukan hanya demi waktu, tapi waktu juga berhubungan dengan apa tadi? Space. Waktu berhubungan juga dengan apa tadi? Energi. Waktu berhubungan juga dengan apa? Matter. Disitulah disebut dengan quantum physics. Apa namanya? Quantum physics. Jadi kalau ada yang ingin memikirkan alam semesta, maka dia akan melahirkan namanya fisika kuantum. Nah, disitulah kehebatan saintis, melahirkan ilmu yang bermanfaat. Dan bagi kita, kata Allah, penciptaan alam semesta itu disebut dengan tauhid. Apa namanya? Tauhid. Bahwa hanya Allah lah yang mampu melakukannya. Jadi jangan dianggap sains itu tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Melainkan semua sains, semua teknologi asalnya berasal dari Al-Quran. Maka rugilah mereka yang tidak belajar sains, karena berarti mereka tidak belajar Al-Quran. Oke, karena waktu kita terbatas, kita mulai dengan sedikit tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, baik teman-teman. Selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin kita buka dua. Ya, oke. Satu Ikhwan, satu Akhwan. Oke, untuk yang Ikhwan, silakan. Siapa yang mau bertanya terkait materi yang sudah disampaikan oleh Prof tadi tentang penciptaan alam semesta? Siapa? Ada? Ya, very good. Nah, ini meter sehanduk. Jadi meter itu Allah ciptakan ya. Apa itu meter? Ini bagus pertanyaannya. Kata Allah, sebelum saya jawab, monggo dulu yang akhwatnya. Apa itu meter? Tanya dulu akhwatnya dulu sekali. Ya. Oke, baik. Yang kedua, silakan untuk pertanyaan yang Akhwan. Alhamdulillah. Ya. Wow, very good. Ada meter, ada dark meter. Very good. Nah, kita masuk sedikit ya. Apa itu meter? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan. Tadi kita belajar adanya satu titik. Satu titik yang semuanya ada isinya. Kemudian Allah kembangkan titik itu, Allah pisahkan. Maka Allah sebutlah yang pertama namanya neutrons, protons, dan elektrons. Apa yang Allah ciptakan? Neutron, proton, dan elektron. Itu meter namanya. Itu bahagian dari meter. Jadi apa itu ciptaan Allah pertama kali? Proton, neutron, dan elektron. Itu yang Allah ciptakan. Maka ketika Allah ciptakan makhluk tadi, Allah ciptakan kemudian 1 atau 3 menit berikutnya ada namanya atom. Atomnya adalah helium dan hidrogen. Helium dan hidrogen itu terciptanya karena adanya gabungan dari neutron, proton, dan elektron. Jadi meter yang pertama Allah ciptakan, termasuk yang pertama Allah ciptakan namanya atom. Atom apa tadi? Helium dan hidrogen. Maka merugilah mereka yang tidak belajar sains dan teknologi, tidak paham apa yang Allah ciptakan. Rugi. Sehingga dia mengira elektron itu tidak ada. Dia mengira elektron itu tidak penting. Dia mengira elektron itu tidak bermanfaat. Kalau dia tidak bermanfaat, Allah tidak akan ciptakan makhluk-makhluknya. Subhanallah. Jadi saintis itu adalah mereka yang paling dekat dengan ciptaan
Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpikir. Maka apa itu dark matter? Maka dark matter itu adalah lawan dari elektron tadi. Namanya hole. Apa namanya? Hole. Ada elektron, ada hole. Lagi-lagi saintis. Maka ada dark matter, ada energi, ada anti energi, ada semuanya berpasangan. Nah, di situ butuh ilmu Al-Quran. Karena semuanya harus berpasangan. Nah, belajarlah nanti lebih banyak namanya fisika. Supaya setelah ini setiap belajar fisika berarti mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran dia nyata, Al-Qurannya bermanfaat dunia sampai akhirat. Pertanyaan berikutnya. Programnya sudah selesai? Belum. Ini belum tentusan dari hari ini. Meminta haknya. Ayo, kalau masih ada yang bertanya, ayo. Sebentar lagi kita makan. Cuma tadi sudah menjawabnya. Menjawab. Lanjut. Langsung. Kalau bertanya boleh. Gak apa-apa. Kalau nama aku Sabri, saya bertanya, apa pikiran Anda tentang orang Muslim yang menolak, benar-benar menolak ide Islam dan sains bisa digabung? Maka disitulah berlaku hukum namanya lakum dinukum waliyadin. Tidak usah kembali, biarin saja. Nah, jadi kita kata Allah pelajari Al-Quran, kemudian orang lain tidak mempelajari Al-Quran, tidak boleh kita larang juga. Kan tidak semua orang ingin masuk surga. Lakum dinukum waliyadin. Jangan marah-marah juga, saya tidak mau pelajari Al-Quran. Ya terserah, itu haknya dia lah. Nah, bagi saya pelajari Al-Quran jadi jangan marah-marah ya. Nah, begitu caranya. Jadi ketika ada yang mempelajari sains, kejar ke sana. Ada yang tidak mempelajari sains, biarkan saja. Karena untuk pelajari sains itu butuh hatinya mesti bersih. Berat yang pelajari sains. Nama ayatnya lakum dinukum waliyadin. Enggak. Masih ada? Ya, nah itu di belakangnya. Ya, ini pembelajarannya masih banyak. Perkenalkan, nama saya Aslani, cerita biologi. Mau punya pertanyaan, apa hikmah utama dari penciptaan alam semesta ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tadi ada ayatnya sudah dibacakan. Ini bagus. Apa hikmahnya? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi kata Allah, pertama orang yang mempelajari alam semesta, dia dapat maghfirah, ampunan dari Allah. Apa hikmah pertamanya? Mendapat apa? Ampunan dari Allah. Karena kalau saya tidak mendapat ampunan dari Allah, saya menumpuk-numpuk pahala tapi tidak dapat ampunan dari Allah, maka saya tidak bisa kembali kepada Allah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kata Allah, orang yang kembali kepada Allah itu adalah orang-orang yang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya sangat luar biasa. Mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari fisika kuantum, dapat apa dari kata Allah? Ampunan. Kalau ampunan itu otomatis dapat pahala dia. Tapi kalau yang dapat pahala belum tentu dapat ampunan. Maka kita cari dapat maghfirahnya Allah. Nah, yang kedua, karena dapat maghfirah Allah tadi,
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka Allah jauhi, baknya dijauhi dari azab baik di dunia sampai akhirat. Artinya nanti insya Allah masuk jannah, surganya Allah. Jadi saintis itu hikmah yang paling utamanya adalah dekat dengan Allah dan Rasulnya. Itu hikmah yang paling utama. Paham ya? Mau jadi saintis? Mau jadi saintis, insya Allah. Ya masih ada? Ya masih. Enggak. Prof, apakah boleh Boleh. kalau misalkan eksperimen yang tidak manusiawi? Apa itu? Contoh. Jika sains butuh eksperimen, contohnya manusia gak boleh tidur 20 hari dikasih apapun, ataupun seorang bayi dari umur 1 tahun tanpa interaksi apapun. Oke. Nah, itu pertanyaan yang luar biasa bagusnya. Jadi ada namanya etika. Oke. Maka harus disetujui dulu. Disetujui oleh semua saintis itu tidak membahayakan jiwa. Boleh. Misalnya kalau kita lihat bagaimana antibiotik ditemukan, itu terjadi pembedahan dari mayat. Dulu orang tidak paham. Bahkan orang Islam pun tidak paham bahwa membedah mayat itu dia katakan tidak boleh. Tapi kalau tidak dilakukan maka antibiotik tidak ada. Sehingga kita mulai paham Al-Quran bahwa semuanya itu Allah izinkan dengan adanya ilmunya Allah. Adanya ilmu, adanya adab. Jadi dua harus terpenuhi. Berarti harus ada adabnya. Harus ada adabnya. Karena adab itu jauh lebih penting daripada ilmu. Seseorang bisa tidak jadi mendapat pahala karena dia tidak beradab kepada Allah, tidak beradab kepada Rasulnya. Paham? Dan adab itu bagian dari Al-Quran. Ya, makasih. Mengerti sama-sama. Ayo, silakan. Nah, ini makin ramai ini. Ada lagi? Ada, masih ada. Apa? Dari tangan. Nah itu, semuanya dikumpulin semua, ada apa? Ini sudah jauh-jauh dari Jakarta sampai ke Johor, masa tidak bisa bertanya? Oke. Nah, quantum physics dia mempelajari tentang penciptaan yang pertama tadi, neutron, proton, dan elektron. Fisika biasa tidak bisa. Jadi yang pertama diciptakan Allah di sini berarti fisika biasa atau fisika kuantum? Fisika kuantum yang pertama Allah ciptakan. Maka kita ini hidup di dunia fisika kuantum. Kemudian lahirlah nanti fisika biasa ketika elektron atom itu bergabung menjadi manusia. Jadi manusia, maka jadilah sebagian dari manusia fisika biasa. Jawab ya. Jadi gimana jawabannya tadi? Sama apa tidak sama? Tidak sama. Ya. Tadi ada di belakang tadi, sama dari depannya. Lanjut. Tadi ada baca di belakang. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Iwan? Ada? Apa? Kan ada tadi. Tadi siapa yang Bukan. oh ya? Tanya? Enggak, ada lagi. Ada. Benar ada. Ada lagi? Oke. Kalau gitu, kita cukup dari Prof. Ya cukup. Lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, begini loh. Ini Ya, sudah jauh-jauh. jauh-jauh. Kalau bisa ada yang mau ditanyakan, nah cuma aja. Haikal. Unik nih. Alhamdulillah. Ya.
Alhamdulillah, terima kasih atas paparannya Prof. Abdul Rusdi yang memberikan kita banyak sekali ilmu pengetahuan yang benar-benar baru kita ketahui. Sebelum ini juga mungkin banyak yang belum tahu ya tentang astronomi, tentang proton, elektron, dan neutron. Kemungkinan nanti ketika SMA barangkali ya kita akan sama-sama bertemu dengan pelajaran fisika. Inti dari paparan beliau adalah bahwa termasuk bagian dari orang-orang yang berpikir adalah atau orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu memikirkan bagaimana penciptaan alam semesta. Ini salah satunya nantinya akan mewujudkan kita menjadi pribadi yang lebih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan bagian dari orang-orang yang terhindar dari siksa api neraka. Oke, baik teman-teman, kalau gitu mari sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa tawasul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini perlu kita foto bersama kita. Oke teman-teman, silakan maju ke depan, kita ada foto bersama. Oh, di sini. Oh, profnya masuk ke sana. Kameranya kayak gitu, Pak. Iya.